Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, Sobat Sosial semuanya, pada kesempatan kali ini tentu suasana yang berbeda. Betul. Kita dulu pernah suasananya itu apa sih? Pantai. Kemudian Dinsos. Dinsos Outdoor terus lah ya. Terus dan indoor juga pernah ya, kita ya. Pastinya. Nah, dan sekarang juga kita masih di outdoor. Betul. Cuman suasananya berbeda karena ini kita dikelilingi oleh kebun-kebun. Banyak pepohonan kolam gitu ya. Betul sekali. Kenapa banyak kebun dan banyak kolam? Karena pada kesempatan hari ini kita sedang berada di Sekretariat Tentatif. Jadi Sekretariat Peternakan, Pertanian dan Perikanan ini adalah di tempat pemberdayaan. Salah satu pemberdayaan dari PPKH Kabupaten Ciamis, yaitu di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Ya, betul sekali. Dan tentu pada saat ini juga kita sudah kedatangan 3 narasumber yang spesial, yang jauh sekali. Jauh dari Ciamis. Berbeda provinsi tentunya. Betul sekali, beda provinsi gitu. Kalau beda negara nggak kayaknya. Oh iya, betul. Baru ya sekarang. Berbeda bahasa. Nah, kita langsung perkenalkan dulu siapa narasumber kita pada hari ini. Cek, boleh dikenalkan? Ini dari sebelah sana ada Kang Yunan. Ini Kang Yunan adalah salah satu korcam di Yogyakarta. Dan juga ini sepertinya pendamping terlama di Yogyakarta. Selanjutnya ada Mbak Mbak Nio. Dan yang terakhir ada Mas Rifan ya. Mas Rifan. Ini Mas Rifan ini mantan APD yang sekarang sudah menjadi pendamping. Kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang narasumber kita yang istimewa dari dari kota yang istimewa juga. Jadi ikuti terus ya teman-teman. Oke. Ya, kita mulai dari mana dulu nih, Cek? Ya, kita langsung aja nih. Bertanya ke 3 orang narasumber yang istimewa ini, yang tentunya dari kota istimewa. Ini pertama kali ke Ciamis. Pertama kali ya? Pertama kali ke Ciamis. Oke. Ini nih Kang, bukan Kang, berarti panggilnya Mas ya? Mas ya. Kan dari Jogja, Iya, Mas ya. Mas Yunan, Mbak Nio, dan juga Mas Rifan gitu ya. Ini kan dari kota Jogja, jauh gitu kan, dari Kabupaten Ciamis. Kota yang besar, kota yang istimewa, kota pelajar juga gitu ya. Tentu banyak sekali ya, atau mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan Kabupaten Ciamis yang tentunya kita dari lebih kental dengan daerah lah ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, perbedaan antara Kabupaten Ciamis dan juga kota Yogyakarta itu apa sih? Mau siapa dulu nih yang jawab? Oke. Trio dulu. Oke, terima kasih Mbak waktunya gitu. Perbedaan kota Jogja dengan Ciamis sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Hanya saja sekarang itu Yogyakarta karena sudah menjadi daerah istimewa sehingga ada nama-nama daerah yang mulai dirubah. Contoh ini, ketika kecamatan, kalau di Ciamis kan kecamatan. Kalau di kota Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta ada 2 nama kecamatan. Yang pertama untuk kota Jogja sendiri namanya Kemantren. Kemantren gitu ya, dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Gitu. Nah, kalau di desa atau di kabupaten itu disebutnya adalah Kapanewon. Dan dipimpin oleh Panewu, begitu. Nah, perbedaannya di situ, nomenklatur keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta, sehingga sering disebut kalau pada bercanda kami ini adalah
Korkem. Korkem Kalau ya. disingkat ya, Korkem, koordinator Kemantren. Oke, berarti kalau kita biasa memanggilnya dengan istilah Korcam, koordinator kecamatan. Nah, kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta ini ada nama yang istimewa juga, gitu ya, yaitu Korkem, koordinator Kemantren. Oke, jadi ada penambahan nih. Pembendaharaan kata satu Kemantren, satu lagi apa Kapanewon. tadi? Kapanewon. Iya. Nah, itu. Agak sulit ya Cek kalau menurut kita. Iya, menurut kita. Kalau harus lama tinggal di Jogja kan. Di awal kita juga sulit juga. Ya, oke, kalau begitu lanjut Cek, mau tanya-tanya tentang apa nih? Ya, ini mau bertanya ke Kang Rifan. Oh, Ya. maaf ya kalau misalkan biasanya Mas jadi Kang gitu karena kebiasaan mungkin ya. Mas Rifan. Mas ya, atau Mas Kang Rifan. gitu ya. Karena ini lagi hits banget nih, Cek. APD berubah menjadi pendamping. Iya. Otomatis banyak sekali perubahan dari segi pekerjaan, perubahan mungkin dari aktivitas seperti biasanya di depan komputer, sekarang lebih terjun ke lapangan seperti itu ya. Ya. Bagaimana perasaannya Mas Rifan? Perasaannya gimana ya? Surprise. yang pasti mungkin harus membiasakan diri ya. Iya. Karena kan biasanya kita banyak ya katakanlah di belakang layar. Iya, betul. Banyak mengolah data, sekarang langsung berhadapan dengan data yang dulunya kita olah langsung ketemu sama KPM yang punya data itu. Iya. Ya harus cepat beradaptasi. Iya. Di kami di PKH itu sebenarnya harus bisa. Kalau Jawanya kudu iso. Yo kudu iso. Mau tidak mau bisa tidak bisa harus bisa. Tapi biasanya kalau terbiasa pasti jadi bisa gitu ya. Sulit nggak? Sulit nggak sih? Mungkin sulitnya awalnya sih berbicara di forum banyak orang itu kan sulit ya. Karena kita sebagai APD kan sangat-sangat jarang sekali berinteraksi dengan ya banyak orang-orang ya, betul. Pasti dengan robot lagi gitu kan. Komputer lagi gitu. Jadi banyak tempat yang harus kita datangi untuk pertemuan kelompok. Yeah. Mungkin harus pintar-pintar segera menguasai wilayah agar kita juga cepat untuk tahu di mana tempat KPM yang kita dampingi. Mungkin itu sih kesulitannya awal-awal. Sulit awal-awal ya, tapi nanti kalau udah terbiasa sepertinya juga jadi bisa akan gitu, mudah, lancar gitu, gitu. akan mudah. Karena kita juga sama yang dulunya pendamping itu kan background kita sebelumnya bukan pendamping, terus jadi pendamping juga kan pasti butuh penyesuaian ya, butuh waktu penyesuaian. untuk bisa jadi tenang saja Mas Rifan, yang penting semangat. Selalu semangat. Semangat ya. Oke, baik nih ada juga satu lagi Mbak Nio yang belum kita tanya. Satu-satunya perempuan di tengah-tengah kita. Iya, boleh 3 dong, Ce. Enggak, di tengah-tengah kita mah cuma 1 kan. Kalau di tengah iya. Tapi kalau total ya betul ada 3. Oke, mau bertanya nih ke Mbak Nio. Mbak Nio itu kan pendamping ya, bisa dikatakan dari kapan Mbak? Aku masuk 2018. 2018 ya, bisa dikatakan pendamping lama lah kalau dibanding Mas Rifan gitu. Kalau yang paling lama APD-nya dibanding. Iya, betul. Kalau misalkan Mas Rifan tadi kan mungkin masih ada penyesuaian, terus juga masih perlu adaptasi dan lain sebagainya lah. Kalau Mbak Nio kan udah cukup lama lah ya, udah bisa dibilang seniornya Mas Rifan gitu kan. Gimana aja nih paling apa ya istilahnya itu kesulitan menjadi pendamping di daerah istimewa Yogyakarta, atau mau bercerita ada sesuatu hal yang kejadian yang memang betul-betul inget gitu sampai saat ini yang menarik gitu, boleh diceritakan? Apa ya, kalau kesulitannya itu mungkin kalau di kota dan di kabupaten akan jauh berbeda ya. Kalau di kota itu kan KPM-nya itu termasuk yang dia melek sekali informasi. Untuk kemudian kita kasih masukan, kita kasih saran, kita kasih arahan gitu tuh nggak kemudian langsung ya oke gitu tuh nggak. Jadi pasti ada apa ya, perdebatan atau kemudian ada apa sih yang istilahnya kayak
menolak atau nggak setuju kayak gitu segala macam. Itu yang sering ditemuin sih di lapangan. Terus apalagi ya, lokasi juga iya, kebetulan saya ditempatkan di Kementerian Tegarjo. Ada salah satu lokasi itu termasuk yang apa sih, slum area ya, jadi kayak dia rumahnya itu di bantaran sungai, dan kemudian di daerah itu banyak tidak kata kayak preman-preman, dan kemudian di sana terkenal dengan bandar-bandar gitu. Waktu itu pengalaman yang nggak bisa tak lupakan adalah pertama kali masuk terus pertemuan kelompok, dan sore itu beneran yang saya duduk terus banyak ada melakukan transaksi gitu. Saya terus berdekatan dengan KPM, terus Bu, itu kok rame-rame ada apa ya gitu. Udah Mbak, di sini aja gitu, itu lagi transaksi gitu. Jadi itu yang kemudian itu saya nggak ada siapa-siapa, terus yang waduh gitu sama teman-teman, itu udah biasa. Jadi kalau kamu dalam kondisi kayak gitu agak mengerikan ya. Agak mengerikan, tapi takut nggak sih? Takut nggak? Tapi kan kita kan kalau ke wilayah kan pasti lapor dengan RT RW, kemudian dengan kelurahan juga. Jadi waktu itu hanya kayak panic attack aja, tapi selebihnya aman sampai sekarang. Artinya maksudnya ibu-ibu pun juga memberitahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh ketika kita di lapangan. Berarti itu ya pengalaman yang memang luar biasa gitu dialami oleh Mbak Nio ini. Bisa mau bertanya apa lagi, Cik? Ke Mas Yunan nih. Dari ujung bukan Mas Nio, Mas Yunan. Mas Yunan, iya Mas Yunan kan? Tadi Mas Nio ya? Enggak. Jadi aku yang ini. Aku yang kurang mudeng. Mas Yunan kan ini Korcam ya, Mas Yunan ya. Korcam ini kan tidak masuk dalam SK ya, Mas Yunan ya. Tapi Korcam atau Korkem ini ada gitu dan diakui keberadaannya. Artinya peran Korcam ini menurut Mas Yunan sejauh mana pentingnya peran seorang Korcam, dan kalau nggak ada Korcam gimana nih? Pentingnya Korcam sangat penting ketika di PKH, apalagi di bawah begitu ya, ketika di wilayah di kementerian ataupun di kecamatan. Karena sebenarnya Korcam ini salah satu kepanjangan tangan dari Korkap ataupun Korkot kalau di kami, karena kota koordinator kota. Nah, fungsinya adalah membawahi, kemudian mengorganisir teman-teman yang ada di bawah, yang ada di wilayah, di kecamatan, di kementerian tersebut, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang ditugaskan oleh Korkot, dinas, ataupun Kementerian Sosial. Nah, memang ini sangat-sangat menjadi hal yang paling penting. Peranannya krusial, begitu ya. Kemudian salah satunya adalah mulai adanya Korcam. Kebetulan saya lahir di PKH 2016, sudah langsung jadi Korcam. Wow. Karena sampai sekarang gitu ya. Korcam abadi gitu. Karena memang waktu kami masuk itu hanya ada saya sendiri pendampingnya. Jadi kalau di Kota Jogja, total pendamping saat ini adalah sekitar 41. Sedikit ya? Sedikit ya. Sangat sedikit. Satu kementerian itu paling banyak 6 pendamping. Paling banyak 6 pendamping itu ada di Kementerian Umbul Harjo, itu dengan lokasi 7 kelurahan. Begitu. Nah, kalau di kami kebetulan hanya 3 pendamping, jadi kami hanya membawahi 2 pendamping ini. Tapi secara komunikasi memang kita harus membangun komunikasi dengan baik agar tugas-tugas dari Kementerian Sosial, tugas dari koordinator kota dan dinas sosial itu bisa selesai dengan bagus. Dan juga kalau ada tugas, kita yang mengkolek data. Jadi dari teman-teman pendamping setelah selesai masukkan ke kami, ke Korkem, koordinator kementerian. Kemudian kalau dulu masih ada APD, kita kirimkan ke APD. Nanti diolah oleh APD dan diteruskan kepada koordinator kota. Nah, istimewanya Jogja, nah ini ada saya kasih bocoran ya. Biar pada jealous. Memang dari Kementerian Sosial tidak ada SK. Tetapi kalau di DIY di SK-kan. Wow. Oh, di-SK-kan oleh Pemkab. Oleh Pemda. Pemda DIY. Ya, jadi 4 kabupaten dan 1 kota ketika menjabat sebagai koordinator kecamatan itu di SK-kan oleh
Pemda DIY dan ada sedikit uang lelah. Oh, Begitu. Meskipun 10 bulan begitu uang lelahnya, tapi lumayan lah itu untuk mengobati lelah kami sebagai koordinator yang memang nanti mengkoordinasi teman-teman yang ada di kecamatan. Ada penghargaan ya? Iya, ada penghargaannya. Luar biasa sekali. Jadi emang betul-betul ini apa ya, kota istimewa itu Jogja. Diistimewakan juga ini. Betul sekali, karena peran Korcam ini sangat penting di kecamatan. Bagian dari kepanjangan dari Korkap gitu kan, supaya informasi-informasi cepat sampai gitu kan ya. Kalau boleh nambahin, kalau sebagai pendamping sendiri aku ngerasain Korcam atau Korkem itu penting banget karena dia ngebantu. Kadang kan kita nggak tahu tuh tugas itu bisa numpuk kan. Tugas yang ini belum selesai tumpuk lagi. Jadi mereka bantu kita tuh nge-breakdown. Terus kemudian mengatur tempo. Betul. Nggak tergesa-gesa. Misalnya mereka, ayo disepakati deadline-nya tuh tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi ngebantu kita lebih slow untuk terorganisir. Walaupun semuanya nanti tepat waktu. Oke. Jadi lebih terorganisir juga gitu. Kalau misalkan banyak kerjaan-kerjaan yang numpuk gitu ya. Ini udah masuk, ini udah bingung nih gimana. Informasi juga lebih cepat. Betul, gitu ya. Betul sekali. Oke, lanjut. Mau bertanya ke siapa lagi nih? Siapa? Mas Ripan balik lagi. Oke. Mas Ripan, kalau lebih bisa memilih, mending jadi APD atau pendamping nih? Suara hati ini, jujur aja nih Mas Ripan. Nggak akan berpengaruh ke SK kok. Tenang aja ini. Curhat. Ini curhat aja gitu. Iya betul. Kalau suruh milih, ya tetap milih APD. APD. Nah, ke job desk kerjaan itu sudah sesuai dengan apa yang pertama saya lamar di PKH. Karena kan background saya memang informatika. Itu sudah sesuai dan ya saya masuk dari 2015 sampai 2022. Itu lebih nyaman, lebih menguasai ya jadi APD. Tapi kan karena sekarang ditugaskan dengan SK baru di 2003 ya nikmati apa yang ada, kita kerja dengan ikhlas, tetap semangat, ya pasti ada jalannya, apapun kesulitan pasti bisa dipermudah. Yang penting kerja sepenuh hati dan ikhlas, dan itu yang akan membawa keberkahan ya untuk kita. Berusaha terus Mas Ripan, semangat Mas Ripan. Menambah boleh? Oke, boleh Mas. Dengan adanya APD sebenarnya adalah sangat membantu pendamping di wilayah. Oke. Gitu. Karena di kami APD benar-benar bekerja sesuai dengan foksinya, foksi yang ada, di mana beliau akan mengolah data yang ada dari kementerian, turunkan ke kabupaten kota, begitu dari kota itu sudah diolah, turunkan ke kami tinggal eksekusi di lapangan. Oh ini yang harus dikerjakan, oh ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita juga lihat pemetaan yang ada ketika permasalahan-permasalahan itu ada. Kalau dulu kan masih ada APD nih ya Mas, kalau sekarang nggak ada kan ya, karena dilebur kan jadi pendamping. Nah itu ini gimana untuk di Yogyakarta? Langsung dikerjakan oleh Oh jadi Korkem ya. Oke. Konsultasinya ke Korkem. Nanti kita langsung ke Korkot. Gitu. Data juga sama, pasti diolah dulu oleh Korkem gitu. Kebanyakan gitu. Kebanyakan nanti kita olah. Kalau di kami kebetulan hanya bertiga dan kami saling diskusi. Jadi walaupun saya koordinatornya, kita kerja kelompok lah, seperti sekolah seperti itu. Kita diskusikan ini baiknya kerjaannya seperti apa, yang bisa lebih efektif dikerjakan, efektif dan efisien begitu. Kita kerjakan, kita olah secara bersama gitu. Kalau nanti bingung, ya kita harus menempuh jalur yang ini harus kita tanyakan, mana yang harus kita selesaikan. Ya jadi tetap ya mengkoordinir juga gitu, termasuk data juga nih seorang Korcam, luar biasa. Nah ini mau ke Mbak Nio lagi ya, Mbak Nio. Ini saya tertarik nih dengan pemberdayaan di kota Yogyakarta. Itu dulu kita pernah ngobrol-ngobrol sama Korkotnya itu Ibu Titi ya, Ibu Titi sama yang dari Probolinggo ya dulu waktu kita ke Jogja. Ya.
Nah itu kita sempat ngebahas tentang apa namanya tuh tak gendong itu apa ya? Gandeng-gendong. Oh iya. Gendong itu lagu. Kalau tak gendong itu lagu ya. Ingatnya ke lagu gitu kan. Oke, berarti apa? Gandeng gendong, digandeng terus digendong. Nah, itu kan salah satu apa ya istilahnya program ya, bisa dikatakan program yang diunggulkan mungkin ya di daerah istimewa Yogyakarta itu terkait pemberdayaan. Nah, itu gimana? Mas Nio lagi. Mbak Nio.